Terbalik kalau Imam Ahmad ibnu Hambal, para pengikutnya terlihat mengabaikan akal, ya. Sedangkan pengikut Mu'tazilah justru terlalu rasional dan mengabaikan teks. Nah, ini kebalikannya. Melahirkan dua aliran konservatif yang sangat ekstrim selain aliran Hanabilah. Kedua aliran tersebut ialah, jadi disebabkan ada dua perbedaan yang sangat mencolok antara Hanabilah dan Mu'tazilah, maka lahirlah dua aliran yang sangat ekstrim. Yang pertama yaitu aliran Karomiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karam al-Sijistani, seorang ahli hadis yang dikenal zuhud. Aliran ini sangat over dalam menetapkan sifat-sifat Allah sehingga sampai pada tingkatan tajsim, menganggap Allah memiliki organ tubuh seperti manusia dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ada aliran Karomiyah justru sangat ekstrim menetapkan anggota tubuh layaknya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, nauzubillahi min dzalik. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang kece ini, keren cerdas. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai masalah akidah Asy'ari, ya, yang berhubungan dengan akidah. Kemarin kita sudah jelaskan mengapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memiliki guru atau memiliki panutan, kita harus kembali kepada seorang ulama sesuai bidangnya masing-masing. Jadi sangat tidak pantas ketika ada pertanyaan, mengapa fikihmu ikut Syafi'i, kemudian akidahmu ikut Asy'ari? Ini pertanyaan yang tidak pantas. Kenapa? Karena setiap ulama memiliki fan yang berbeda-beda. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai siapa itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, saya ingin menjelaskan beberapa aliran, ya, aliran sempalan yang menyebabkan beliau membuat satu sistem atau satu metodologi untuk memahami akidah dengan benar. Nah, jadi ketika abad 300-an, yaitu zamannya Al-Imam Ahmad ibnu Hambal, ada dua benturan orientasi pemikiran antara Hanabilah dan Mu'tazilah pada abad ketiga Hijriah, sehingga melahirkan banyak intelektual dari masing-masing kedua belah pihak. Di satu pihak, sebagai reaksi terhadap orientasi Hanabilah yang terlalu tekstualis dan terkesan mengebiri akal, membuat kalangan pemuda dan pelajar lebih condong terhadap faham Mu'tazilah karena dianggapnya kaya dengan gagasan dan ide serta teliti dalam kajian soal ideologis. Nah, jadi orang-orang yang bermazhab Hambali ataupun pengikut Al-Imam Ahmad ibnu Hambal terkesan mendahulukan teks-teks Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu banyak dari pemuda-pemuda yang mereka malah condong dengan Mu'tazilah karena menggunakan akal untuk memahami Al-Quran maupun hadis. Ini dari segi dilihat, ini terlihat dari segi dimulainya aliran Mu'tazilah yang merebak di mana-mana. Di pihak lain, sebagai reaksi terhadap aliran Mu'tazilah yang terlalu rasional dan mengabaikan teks. Nah, terbalik kalau Imam Ahmad ibnu Hambal, para pengikutnya terlihat mengabaikan akal, ya. Sedangkan pengikut Mu'tazilah justru terlalu rasional dan mengabaikan teks. Nah, ini kebalikannya. Melahirkan dua aliran konservatif yang sangat ekstrim selain aliran Hanabilah. Kedua aliran tersebut ialah,
Jadi disebabkan ada dua perbedaan yang sangat mencolok antara Hanabila dan Mu'tazilah, maka lahirlah dua aliran yang sangat ekstrim. Yang pertama yaitu aliran Karomiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karam al-Sijistani, seorang ahli hadis yang dikenal zuhud. Aliran ini sangat over dalam menetapkan sifat-sifat Allah sehingga sampai pada tingkatan tajsim, menganggap Allah memiliki organ tubuh seperti manusia dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ada aliran Karomiyah justru sangat ekstrim menetapkan anggota tubuh layaknya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, nauzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Kemudian aliran kedua yaitu aliran Zahiriyah, yaitu mazhab fikih yang didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbihani. Mazhab ini tampil dengan gagasan penolakan terhadap peran akal dan analogi kias, serta membatasi ijma' terhadap ijma' sahabat saja. Ini aliran Zahiriyah menolak terhadap peran akal di dalam memahami ataupun mengkiaskan, ya, dan membatasi ijma'. Hanya ijma' sahabat saja yang bisa digunakan ataupun yang dijadikan sandaran hukum. Mazhab ini juga mengikuti makna literal teks Al-Quran dan Sunnah secara ekstrim dengan mengabaikan intervensi akal sama sekali terhadapnya. Sebenarnya aliran Zahiri ini sebagai reaksi terhadap setiap gerakan pemikiran yang menjadi akal sebagai hakim dan selalu melakukan takwil terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah seperti Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah, diulangi lagi, apapun yang tidak cocok menurut akal maka ditakwil sehingga mengabaikan teks-teks Al-Quran maupun hadis. Nah, sedangkan Hanabila ini seakan-akan mengabaikan peranan akal, seperti itu. Sudah barang tentu aliran konservatif seperti Hanabila, Karomiyah, dan Zahiriyah tersebut akan menjadikan masa depan Islam menjadi suram dan tidak cerah, karena gerakan konservatif akan membunuh setiap gerakan dan nafas kehidupan menuju kemajuan sains dan kebebasan berpikir. Sementara aliran rasional seperti Mu'tazilah akan membawa masa depan Islam pada jurang kehancuran karena menjauhkan umat dari teks-teks keagamaan yang baku dalam Al-Quran dan Sunnah dengan dalih tidak rasional. Seperti halnya Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ini sangat tidak masuk akal sehingga orang-orang Mu'tazilah tidak percaya yang namanya adanya Isra wal. Bagaimana mereka juga tidak percaya dengan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman nanti. Mereka tidak percaya dengan teks hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman Nabi Isa akan kembali ke dunia untuk memberantas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu apa yang dimaksud dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti? Mereka mengatakan takwil yang mereka mentakwilkan mengenai turunnya Nabi Isa yaitu dengan suasana akan menjadi baik sebagaimana adanya seorang nabi yang turun, sehingga umat Islam akan berbondong-bondong mengamalkan agama kembali sebagaimana adanya seorang nabi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini takwil orang Mu'tazilah yang berkaitan dengan hadis-hadis turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi mereka mengabaikan teks-teks Al-Quran maupun hadis bila bertentangan dengan yang namanya rasional ataupun akal. Kemudian, oleh karena itu lahirlah seorang ulama yang mampu mengambil jalan tengah antara kaum rasionalis di satu pihak dan kaum tekstualis di pihak lain. Sangatlah dibutuhkan agar masa depan Islam tetap dinamis dan maju, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai lama yang harus dipertahankan. Dan agaknya Allah telah menyiapkan seorang tokoh yang akan menjadi pelopor gerakan kembali pada ajaran-ajaran salaf yang soleh, yang ditransmisikan oleh kaum fuqaha dan ahli hadis, tetapi juga mengcover metodologi baru yang dikembangkan oleh kaum rasionalis, tentu saja dengan memberikan peran yang proporsional terhadap teks dan akal. Jadi tidak terlalu kaku dan tidak terlalu rasional sehingga
mengabaikan teks-teks di dalam Al-Quran maupun hadis. Tokoh tersebut ialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang merintis mazhab Asy'ariyah yang mewakili golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai tempat. Al-Asy'ari telah menjadi pelopor peletak dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang kokoh dalam akidah. Dia mempertahankan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dan meletakkannya sejalan dan seiring dengan metodologi rasional yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Apa yang dilakukan oleh Al-Asy'ari tersebut agaknya memang menjadi kebutuhan masyarakat. Terbukti mazhab yang dirintisnya kemudian diikuti oleh mayoritas kaum muslimin hingga dewasa ini. Jadi kalau kita kemana saja kita bertemu dengan orang-orang Islam, baik fikihnya ya, yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, maka ketika kita tanya akidahnya ikut siapa, ya dia akan mengatakan Al-Asy'ari Al-Maturidi. Nah, kecuali sebagian orang yang mereka berbeda pandangan dengan jumhurul ulama, sehingga mereka tidak mengakui akidah Al-Imam Al-Asy'ari. Sebagai bukti bahwa gerakan yang dirintis oleh Al-Asy'ari tersebut memang menjadi kebutuhan yang mendesak pada saat itu untuk mendamaikan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Dengan meletakkan jalan tengah antara keduanya adalah tampilnya dua ulama besar yang semasa dengan Al-Asy'ari, tetapi tempat tinggal mereka sangat berjauhan dan belum pernah saling mengenal, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi. Jadi ada dua ulama akidah ya, pelopor akidah di dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana satu sama lain tidak pernah bertemu karena memang zaman dulu jarak yang berjauhan, kemudian belum ada kendaraan-kendaraan yang sebagaimana zaman sekarang, sehingga sangat mungkin satu ulama tidak bertemu dengan ulama yang lain, sebagaimana Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ketika Al-Hanafi ya, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi, jadi orang mazhab Hanafi sebagai pelopor akidah ya, sebagai pelopor yang menjadi benteng akidah bagi umat. Nah, sehingga kalau kita ditanya akidahnya ikut siapa, ya ikut Al-Quran dan hadis, jelasnya seperti itu. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan hadis ikut siapa, ya ikut Al-Imam Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau tinggal di Samarkand, Uzbekistan. Dan juga ada satu lagi ulama yang tidak kalah populer atau tidak kalah getolnya di dalam membantu menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Ini juga dari mazhab Hanafi yang tinggal di Mesir. Kedua imam ini melakukan apa yang telah diupayakan oleh Al-Asy'ari, yaitu mengajak kaum muslimin agar kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberantas ajaran-ajaran bid'ah, tetapi juga tidak mengabaikan metodologi baru yang dikembangkan oleh kaum rasionalis. Hanya saja dari gerakan pemikiran keduanya, hanya gerakan Al-Maturidi yang mengalami metamorfosa dan berkembang di kemudian hari menjadi sebuah mazhab teologi dalam Islam. Sementara gerakan pemikiran At-Tahawi melebur ke dalam mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi sekarang aslinya ada tiga ulama yang terkenal yang menjadi pelopor sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi ya. Akan tetapi yang berkembang sekarang hanya dua saja, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemana Abu Ja'far At-Tahawi? Itu melebur di dalam pemahaman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah kesempatan kemudian kita akan lanjutkan mengenai biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di channel ini, insyaallah akan bermanfaat. Semoga selalu istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.